Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, kebetulan ini ada satu pertanyaan ya dari teman member VVIP. Tapi beliau tidak mau disebut namanya, tidak mau disebut channelnya. Dan yang jelas beliau sekarang lagi mengembangkan channel. Jadi, Bang, ini manggilnya bukan Bang ya. Yang ciri-ciri channel kok Yang ya. Bang, ciri-ciri channel berkembang itu bagaimana ya? Nanti akan kita bahas ya. Jadi, ciri-ciri channel yang akan berkembang. Nanti kita coba analisa berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan contoh-contoh, dan juga mungkin ini nanti teman-teman bisa putuskan sehingga mempunyai gambaran ya apa yang akan teman-teman lakukan terhadap channelmu ke depannya. Intinya saya hanya menjelaskan garis besarnya saja, tetapi itu kemungkinan juga tidak 100% akurat ya. Tetapi seiring berjalannya waktu teman-teman akan menemukan teknik, menemukan cara bagaimana mengembangkan channelmu. Kalau setidaknya sudah ada gambaran. Oke? Tapi sebelumnya ya, sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin pernah mendengar, kalau bisa jangan mengikuti tutorialnya Insan Tutor, karena subscriber yang didapat itu tidak alami, atau hanya saling sub for sub, atau saling subscribe, saling mendukung di antara pemula. Jadi itu dianggap tidak alami ya. Oke, kita ambil contoh channel yang paling alami dan paling tahu ilmu ya. Ini mungkin mudah-mudahan nyampe ke yang komen itu ya. Siapa Bang? Orang tolol atau orang PA juga nggak tahu. Oke, ini sebagai gambaran ya buat teman-teman ya sebelum kita bahas itu ya. Mungkin yang merasa punya channel YouTube dan channelnya itu paling alami, subscribermu kamu dapatkan alami, jam tayangnya kamu dapatkan alami, banyak contohnya kira-kira berkembang nggak? Di Indonesia yang YouTube perwakilan Indonesia siapa? Entah ini YouTube perwakilan Indonesia atau mungkin pengusaha atau mungkin yang ngaku-ngaku juga tidak tahu. Tetapi yang jelas semua orang pasti tahu dengan channel ini. YouTube Tar. Tahu kan? Ah ini. YouTube Kreator Indonesia. Nih, kenal? Nih. Ini ada kemungkinan ya. Ada kemungkinan ini adalah dikelola langsung oleh, artinya tangan kanan YouTube ya, YouTube Kreator Indonesia. Ini perhatikan. Subscribernya berapa? 385.000. Ini mulai dari algoritma, mulai dari apapun yang diinginkan oleh YouTube, channel ini paling paham. Kenapa? Banyak yang bilang channel-channel garis lurus itu kalau memang rekomendasinya atau mungkin ininya, belajarnya dari sini. Ya, YouTube Kreator Indonesia, saya nggak tahu ini. Komunitas bantuan YouTube, ini tim YouTube channel, tim YouTube Twitter. Artinya ini bisa dibilang perwakilan YouTube di Indonesia lah. Jadi apa yang teman-teman inginkan untuk mengembangkan channel ini semuanya ada di sini. Ya, semuanya ada di sini. Gimana cara membuat SEO, gimana caranya mengolah, mengatur metadata segala macam, semuanya ada di sini. Gimana cara nge-shot yang baik, menurut YouTube semuanya ada di sini. Berarti lebih tahu ya sebenarnya dari konten kreator. Jawabannya iya. Subscribernya berapa? 385.000. View-nya berapa? 2 hari 941.000. 3 hari 2.000. 10 hari 4,3 ribu. 2 minggu 1,2 ribu. Hah? Berapa ini? 1 bulan 1,8 ribu. Dengan subscriber segini. Padahal ini adalah channel milik YouTube. Perwakilan YouTube di Indonesia. Katanya tapi ya. Bener enggaknya nggak tahu. Ini yang bilang kan tutorial garis lurus.
Ya, katanya kalau memang benar ini adalah perwakilan YouTube, artinya YouTube paling tahu. Bagaimana cara mengembangkan channel? Tapi dengan subscriber 385.000 view-nya segini, Cuk. Padahal seharusnya kalau yang diomongin ini semua benar, view-nya selalu di atas subscriber pasti. Kalau yang diomongin ini semuanya benar. Kesimpulannya apa? YouTube itu platform bisnis, ya. Kalau ada pertanyaan di forum bantuan YouTube, yang jawab siapa? Konten kreator juga, entah benar entah tidak. Kalau yang menjawab itu YouTube langsung sudah pasti benar, sudah pasti pas, dan semuanya akan menjadi konten kreator. Kenapa? Karena view-mu selalu meledak. Kenapa kok YouTube tidak menjawab sendiri? Kalau YouTube menjawab sendiri, ya YouTube bubar. Kenapa? Kok YouTube bubar? Semuanya sudah dikasih tahu, bocoran-bocoran, rahasia-rahasia YouTube itu, algoritma ini seperti ini, SEO ini seperti ini, metadata ini seperti ini. Akhirnya semuanya tahu, bubar YouTube, bos. Makanya di forum bantuan YouTube yang menjawab siapa? Konten kreator juga. Ya, konten kreator. Berarti bener nggak, Bang? Ada benernya. Ya. Jawabannya ada benernya, karena jawabannya menurut YouTube. Ya, menurut YouTube seperti itu, ya dijawab seperti itu. Kalau tidak menurut YouTube, itu artinya salah dari segi pandangan mereka. Ya, jadi kalau Insan Tutor gimana caranya? Bertanya misalnya ke Insan Tutor, gimana cara mengaitkan algoritma? Ya sudah, upload video. Ya, itu kan menurut Insan Tutor. Tapi menurut YouTube kan tidak. Jadi jawaban Insan Tutor ini akan salah di mata mereka, karena menurut YouTube tidak seperti itu. Tetapi kalau menurut YouTube diikutin, ini semua diikutin lah, view-nya sendiri juga segini loh, Cok. Ya. Jadi kalau dikit-dikit menurut YouTube ini langsung dari YouTube, matamu somplak itu. Udah tahu YouTube itu platform bisnis, tetap aja bisnis hitung-hitungannya. Makanya jawaban-jawaban tersebut diserahkan di forum bantuan YouTube, itu juga yang menjawab konten kreator. Bahkan konten kreator yang longor sekalipun, yang subscribernya di bawah 10.000, itu juga berhak menjawab. Ya, jadi menurut YouTube apa pengalaman yang diperlukan? Menurut YouTube urusanmu, bukan urusanku. Saya hanya membagikan pengalaman. Oke, ya, itu kalau semua konten kreator view-nya harus di atas subscriber. Ini sok pinter ngajari, view-mu sendiri sedikit. Ini matamu deleng ya. Matamu lihat nih, matamu nih. Nah. Terus lihat konten-konten kreator besar. Siapa? Yang merasa dirinya paling jago siapa itu? Ya, yang merasa guru YouTube yang udah diundang ke sana ke sini. Lihat juga view-nya, Cuk. Ya, lihat juga view-nya. Jadi yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan hanya konsistensi, oke? Dan berdasarkan pengalaman. Terus tadi ada pertanyaan, salah satu ciri-ciri, ya, ciri-ciri seandainya sebuah channel itu akan berkembang. Ciri-ciri secara umum. Yang pertama, lihat, ini belajar dari pengalaman ya, belajar dari pengalaman. Di 1 bulan pertama, ini kalau teman-teman ada penambahan subscriber lebih dari 500. Kebutuhannya berapa sih? Kebutuhannya YouTube 1000 subscriber. Atau 500 ya. Di bulan pertama teman-teman sudah mendapatkan 500 subscriber. Itu salah satu modal bahwa channelmu apakah bakalan berkembang. Kemungkinan iya, kemungkinan tidak juga. Kenapa bisa begitu? Saya ambil contoh. Kalau itu subscriber berasal dari video panjang, ada kemungkinan. Ya, channelmu bakalan berkembang. Tetapi kalau subscriber tersebut dapat dari video short, itu belum tentu juga channelmu bakalan berkembang. Saya ambil contoh channelnya Kota Raja. Ya. Channel saya sendiri. Dengan subscriber 16,2.000, view-nya terakhir berapa? 11 kali ditonton, bos. Ya, 2 hari yang lalu 16 kali ditonton. Kenapa kok bisa seperti ini? Ini lebih dari 15.000 view-nya didapat dari video short. Ya, kalau untuk gagah-gagahan, ini dilanjut aja video shotnya, setelah 100.000 subscriber baru dihapusin. Boleh. Setelah itu mendapatkan silver play button. Itu makan tuh silver play button. Mau nyari silver play button di Shopee banyak. Biar kelihatan gagah ya. Gagah tapi longor. Oke.
Jadi kalau mungkin ada yang bertanya ciri-ciri channel yang akan berkembang, intinya adalah di satu hari pertama itu berapa view-mu ya. Kalau subscriber 1000 di satu hari pertama itu view-mu di atas 200, itu untuk 1 tahun ke depan kemungkinan channel teman-teman akan berkembang selama masih mampu untuk mempertahankan tema channel utama. Tema channel utama itu apa, Bang? Tema channel itu ya tema seperti yang saat ini ya, bertahan 1 tahun 2 tahun ke depan, itu temanya masih seperti itu. Dan saat di hari pertama itu upload, khususnya 1 kali 24 jam, itu view-nya di atas 500, ada kemungkinan itu juga bakalan berkembang. Ya, bukan channelmu ke depannya pasti berkembang kalau metadatanya bagus, SEO-nya bagus. Woi, bangun! Yang menggunakan SEO luar biasa, 4 tahun belum monet juga banyak. Tuh, jadi membernya Insan Tutor. Terus, apalagi Bang? Ciri-ciri channel yang akan berkembang. Salah satunya adalah channel tersebut masih sering konsisten upload video walaupun di atas 8 bulan itu belum monet. Ya, itu dimulai dari diri sendiri ya. Tapi secara spesifik, channel yang akan berkembang sebenarnya tidak ada. Karena itu hanya menunggu momen. Sekali lagi, YouTube ini semua dibatasi. Ya, kita ambil contoh. Ini Deddy Corbuzier. Oke. Jadi yang paling gampang, yang paling terkenal, ya walaupun nggak terkenal banget ya. Oke, subscribernya 23 juta ya. Subscriber 23 juta. Video terlama kapan nih video terlama? Video terlama 13 tahun yang lalu. Ini penontonnya masih 162.000. Oke, kita ambil terpopuler. Ini terpopuler ya. 39 juta, 36 juta. Saya dicacatkan Laura. Ini. Coba perhatikan view-nya. Tapi setelah mendapatkan view segini, biasanya mandek. Ini artis ya. Ini artis. View-nya, setelah view-nya segini, biasanya ya mandek. Untuk penambahannya sulit sekali. Sambil contoh yang lain. Siapa? Atta. Channelnya apa? Aha sekarang ya. Oke. Video terpopuler berapa nih? 5 tahun lalu 30 juta. Subscribernya berapa? 31 juta, 5. Setelah mencapai view segini ya mentok segini, Bos. Ya, ini kemungkinan sudah nggak ada penontonnya lagi. Kenapa? Yang saat ini nonton video ini sekarang sudah, kalau mungkin anak-anak SMP, anak SMA sekarang udah kuliah. Sudah nggak butuh lagi video-video yang berbau pamer-pamer dan segala macam kan. Udah beda lagi penontonnya. Oke? Jadi semuanya kan dibatasi. Iya, baik view, rekomendasi, itu semuanya dibatasi. Ya, dibatasi oleh YouTube. Kalau sekali ada video yang meledak, setelah itu rekomendasinya tidak dibatasi, yang lain nggak kebagian, Bos. Contoh aja channelmu sendiri dah. Contoh channelmu sendiri, dengan subscriber mungkin 1000-2000, ada satu view yang meledak, misalnya tembus 30.000. Apakah itu terus sampai tembus 1 juta view? 30.000 setelah itu mandek, Bos. Tetapi akan ada momen-momen tertentu, mungkin bisa 1 tahun ke depan, itu akan ada penontonnya lagi. Ini lemot ya, jaringannya itil nih, lang-lang timbul. Jadi ada momen-momen tertentu yang membuat itu bakalan ada penontonnya lagi. Contoh, ya channel yang mungkin kue ya, tahu kue, membuat kue ya. Kayak channelnya siapa itu, yang masak, buat apa? Mungkin buat jemblem, atau mungkin channel apa kayak jemblem itu apa ya? Kalau bahasa Ponorogonya ya jemblem, bahasa Banyuwanginya juga jemblem. Cara buat jemblem, cara buat kue cucur. Nah, itu kemungkinan view-nya meledak walaupun setengah. Sebenarnya nggak begitu jadi tutornya, tapi karena view-nya meledak. Tetapi itu ya mentok sampai di situ saja view-nya. Setelah itu penambahan view-nya jarang sekali, kecuali momen-momen mungkin ada musim-musim lebaran. Setelah itu orang baru mencari resep cara buat kue cucur, atau mungkin cara buat jemblem.
di momen-momen tertentu itu baru ada penontonnya lagi. Jadi tidak setiap hari. Ya. YouTube ini erat hubungannya dengan momen. Momen itu penting. Nah, saran saya, kalau sudah ada momen dan mendapatkan momen seperti itu, misalnya biasanya view-nya 1000. Terus tiba-tiba ada meledak, view-nya naik menjadi berapa? 20.000. Itu adalah satu momen. Satu hari dan hari itu bikin video yang mirip-mirip, hajar aja bisa upload 2-3 kali. Karena kita jarang sekali mendapatkan momen seperti itu. Karena memang bagiannya, kita sudah dapat giliran, salah satu video kita meledak. Ya, tapi itu tidak selamanya. Banyak kok yang channel yang videonya sudah ratusan, tapi hanya 1 atau 2 yang meledak, yang lain belum semua, banyak-banyak sekali. Makanya saat momen itu dapat, langsung sikat. Oke? Terus ciri-ciri yang lain apa? Selain itu, penambahan subscriber dalam waktu 1 bulan itu biasanya melebihi rata-rata. Kalau subscriber harian penambahannya mungkin hanya 10, 20, tetapi ada 1 hari atau hari-hari tertentu tiba-tiba penambahan subscribernya 200. Cari itu video. Mana yang penambahan subscribernya paling banyak? Nah itu. Bikin video yang hampir serupa dengan itu. Itu pun tidak jaminan juga channelnya bakalan berkembang. Tetapi setidaknya ada patokan ya, patokan. Makanya saya bilang YouTube ini lawak ya, tidak bisa ditebak. Yang kemarin channelnya berkembang sekarang tenggelam. Giliran, intinya giliran. Channel berkembang atau tidak itu tergantung dari minat tonton ya. Bisa jadi dalam minggu ini seakan-akan channelmu meledak karena kebetulan ada yang nyari, minat tontonnya tinggi. Yang menonton hari ini kemungkinan besok atau ganti hari itu sudah nggak nonton lagi. Ya, channel pilkada, saat pilkada minat tontonnya tinggi, orang mencari kesalahan lawan, mencari siapa yang didukung segala macam. Itu minat tonton lagi tinggi, itu pasti meledak. Habis pilkada tiarap. Ya, apakah itu sebuah ciri-ciri channel bakalan berkembang? Enggak. Jadi kalau ada yang bahas, salah satunya adalah ciri-ciri channel berkembang atau 3 ciri channel berkembang. Pret. Nggak ada itu. Ya. Itu yang digunakan kan hanya yang dijadikan contoh kan channelnya dia sendiri. Ciri-ciri channel berkembang. Nah, ini contohnya, ini channel saya sendiri. Yaitu channelnya dia sendiri. Kebetulan saat itu mendapatkan subscriber misalnya dalam 1 hari 100 subscriber atau mungkin 1000 subscriber. Iya, orang disuntik pakai panel dapat 100 atau 1000 subscriber, setelah itu jadikan konten. Artinya apa? Sebenarnya itu apa ya, jadi belepotan ya. Itu hanya orang-orang kurang konten yang mencari-cari konten dengan caranya sendiri. Udahlah, ngelawak, ikuti aja lawak dah udah. Kalau di YouTube itu. Kenapa bisa saya sebut lawak? Gini bos, ya. Kalau salah satu ciri channel berkembang itu videonya harus bagus. Setelah itu editingnya harus bagus. Lah viewmu yang apa? Videomu sendiri yang kamu anggap editingmu bagus malah nggak ada penontonnya. Lah terus ngambil video yang asal-asalan, kamera butek, LCD-mu pecah lagi. Ya ngambil video juga nggak fokus, gerak-gerak, intinya video asal-asalan. Sekali diupload, lah penontonnya malah banyak. Berarti bisa berubah nanti. Salah satu ciri channel berkembang. Videonya harus bagus misalnya. View-nya bagus. Nah terus yang view-nya jelek tiba-tiba penontonnya meledak ya berarti berubah. Ini salah satu channel yang akan berkembang ya. Videonya harus jelek semua. Channelnya juga harus ala kadarnya semua, nggak bisa. Itu semua adalah misteri. Ya, misteri. Misteri apa bang? Misteri Gunung Merapi. Terserah lah misteri apa. Intinya mudah-mudahan ada hal positif ya. Itu adalah ciri-ciri channel mulai berkembang. Jawabannya adalah tidak ada. Terus apa yang harus dilakukan bang? Lakukan saja sesuai dengan kemampuanmu. Intinya jangan menyerah. Mau video apapun upload ya. Itu kalau dimasukkan menjadi salah satu ciri-ciri channel berkembang bisa. Ya dikait-kaitkan saja.
Karena ciri-ciri channel yang tidak akan berkembang itu cuma satu jawabannya. Apa itu, Bang? Sering komen, tapi tidak punya channel. Nah, itu salah satu ciri-ciri channel yang tidak akan pernah berkembang. Kenapa tidak pernah upload video? Tapi selama teman-teman masih mau upload video, maka itu masuk menjadi ciri-ciri channel yang akan berkembang. Walaupun view-mu cuma 20, 30. Tapi kalau selama masih konsisten upload video, ada kemungkinan itu juga menjadi salah satu ciri-ciri channel berkembang. Ya. Terus kesimpulannya apa, Bang? Nggak ada cirinya. Nggak ada cirinya. Channel yang hari ini upload video, tiba-tiba view-nya meledak, 1 juta view, subscribernya bertambah jadi 500.000 subscriber dalam waktu 1 bulan. Apakah itu disebut ciri-ciri channel berkembang? Enggak. Bulan depan, tahun depan ada kemungkinan penontonnya juga tiarap, nyungsep semua. Kenapa? Videonya gitu-gitu aja kan. Jadi yang perlu dilakukan apa? Supaya channel kita berkembang. Tetap asah diri, tetap belajar. Terus berkarya dan terus berkembang. Nah, itu aja jawabannya. Oke? Ada satu channel yang bakalan berkembang nih. Waalaikumsalam. Oke. Ada satu channel yang bakalan berkembang. Ya. Selama masih konsisten. Siapa itu, Bang? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.